Nah, kalau tidak tahu makanya saya ini dikasih tahu sekarang nih Bu. Ini kan kalau secara sengaja Menyerupai orang tua suami, bukan orang tua istri, ya. Kalau orang tua istri kan genetiknya kan. Iko tidak nengok, kau ini mirip nih macam emak, gitu kan? Tapi orang tua dia maksudnya itu menyerupakan dengan orang tua di suami, hukumnya haram dan itu namanya zihar. Walau bercanda, jangan bercanda dengan tolak loh. Baca, kau baca Pak deh, ayo main-main baik. Tidak bisa, hati-hati makanya abghadul halal illallah at-talaq. Yang paling dimarah Allah walaupun halal adalah tolak. Suami tidak boleh main-main dengan tolak, suami tidak boleh main-main dengan kaitan dengan zihar. Jangan kaget nganggap wah deh. Aku tengok ini kacau jilbab emaknya menyerupakan fisik badan dengan makna orang tua kita dengan orang tua suami hukumnya haram. Ya, fisik ya, bukan yang lain. Tapi kalau dek baju kan beli baju mak enggak apa-apa, bukan fisik. Kalau pakaian atau dua fisik tidak jadi masalah. Baik, ada lagi yang lain cukup? Bu, karena azan sudah masuk. Neng bacain Bu Neng. Ya. Nampak tak? Ini ada satu lagi Pak Ustaz. Dua itu Bu Neng. Bagaimana kalau ada mantan suami ingin ngajak balikan, sementara dia sudah punya istri, apakah kita termasuk golongan perebut suami orang atau pelakor? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Baik, pinjam mikrofon Ibu, agak habis baterai. Istilah terbaru sekarang namanya pelakor, ada senior. Pelakor artinya perebut laki orang. Kalau senior senang istri orang. Pelakor dan senior kedua-duanya tidak ada yang pas, tak boleh. Tapi saya pernah mendengar kajian Ustaz Taufik. Mana contoh? Ini contoh ya Bu. Seorang suami dia punya jatah dalam agama 4 istrinya. Suami 1, suami 2, suami 3, suami 4. Ternyata dalam rumah tangga sang istri suami tadi baru punya suami 3, istri 3. Datang ganggu nih cewek. Dia datang ganggu. Ketika dia mengganggu, apakah dia namanya pelakor? Tidak. Dia bukan pelakor tapi ngambil posisi jatah satu lagi. Lah, benar kamu 4 bersih kok tadi. Poligami. Ya kan poligami kan 4 ini agama loh. Bukan etika saja, agama. Apakah dia pelakor? Tidak. Pelakor itu kalau kursi kolapul datang seko lagi. Enak begitu datang seko lagi ngambil jatah, baru ini pelakor namanya. Kalau menerjemahkan makna istilah pelakor. Lalu bagaimana dengan pendapat tadi? Ibu bilang ada seorang mantan. Adalah cerita masa lalu. Begitu mantan koko tadi ngajak balikan sementara dia sudah punya istri. Status kita adalah bukan istri orang. Apakah boleh? Boleh kira-kira tidak balikan dengan mantan. Selagi tujuannya syar'i dan tidak menghalangi hukum agama Allah, boleh. Tapi kalau awaklah punya laki, bertemu dengan mantan, chatting pula dengan mantan, haram. Kalau sempat lakinya tahu, jayus hukumnya dan wajib diceraikan. Misalnya Pak Haji Kodarna, enak, dia ini punya mantan. Mantan istrinya koko tadi pengen balikan dengannya. Mantan istrinya koko tadi sudah punya suami. Ketahuan buat suaminya nak balik lagi dengan mantan. Suami dia tadi wajib menceraikan istrinya karena hukumnya dayus. Sudah ada dalam hati pengen menduakan suami. Sudah ada dalam hati sikap yang tidak bagus menuju ke arah zina. Makanya saya jawab tadi Bu, kalau status mantan Iko tadi mantan suaminya, suami orang sudah punya istri lain, lalu dia tidak ada terikat dengan siapa-siapa, udah terikat lagi nih, laki dia udah kata lagi, dia nak balik dengan mantan suaminya Iko tadi, selagi dalam hukum syariah tidak melanggar hukum, boleh hukumnya. Tidak apa-apa dia balik, dia bukan pelakor, karena kursi yang dimiliki suami Iko tadi masih ada 3 lagi yang kosong kan? Silakan. Nah ini aturan agama yang saya sampaikan.
Baik, saya pikir itu mungkin menjawab pertanyaan Ibu. Lalu bagaimana dengan senior? Senior ini dan senang dengan istri orang, haram. Baik ya, itu saja mungkin. Ada satu lagi Pak Ustaz. Ya. Jika kita masih marah dan belum bisa memaafkan orang yang pernah Menzolimi kita. apakah kita berdosa Pak Ustaz? Dalam Al-Quran tidak satu ayat pun yang memerintahkan kita meminta maaf. Wa'fu wasfahu, kata Allah. Maafkanlah, wasfahu, rangkullah. Tidak ada perintah dalam Al-Quran meminta maaf. Yang ada adalah beri maaf. Kalau orang lain lah tahu mungkin salah dengan kita, jangan tunggu dia minta maaf, tapi maafkanlah kesalahannya. Jadi kalau status seperti itu tadi Bu, masih berat hati memaafkan orang lain, ada dalam hati persoalan yang masih belum selesai. Yang paling pas, maafkanlah kesalahan, jangan memandang A dan B. Kalau ikhlas memaafkan, tak pernah lagi mengungkit masa lalu yang kelam, mengungkit kezaliman. Kita tahu dia zalim, omongannya kasar, sikapnya tidak adil, tahu kita dengan perilaku seperti itu. Tapi sebagai manusia, aku pengen menjalankan perintah Allah yang baik. Aku maafkan kezalimanmu, aku maafkan fitnahmu, aku maafkan kesalahanmu, bukan karena siapa-siapa, karena memang mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu ya Bu, menjawab pertanyaan itu tadi. Jadi kalau ada orang zalim dengan kita, wa'fu, maafkanlah. Wasfahu, rangkullah. Jangan biarkan orang meminta maaf kepada kita, apalagi berkali-kali, lalu kita tidak maafkan. Perintah dalam Al-Quran bukan meminta maaf, tapi memberi maaf. على نيتنا وحاجتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا مجيب دعاء السائلين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، لك الحمد بكل نعمة أنعمت علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. هل أنت أن تهمت، هل أنت أن تعبد، ثبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا. اللهم يا حنان يا منان يا ديان يا مالك السماوات والأرض، استجب دعانا يا الله، wasfi mardana ya Rahman. Duhai Allah yang maha alim lagi maha azim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu-ibu dalam majlis ini ya Rahman. Banyak sholat yang tertinggal, banyak dosa yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja. Engkau maha alim, engkau maha pengampun. Duhai Allah yang maha aziz lagi maha karim, muliakanlah kami di sekeluarga ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang salih dan salehah. Berikan mereka petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah, menjadi ahli agama, menjadi ahli ilmu, penghafal Quran, dekat hatinya kepada masjid. Duhai Allah yang maha alim lagi maha karim, jadikan suami kami, istri kami orang-orang yang taat beragama, mau menjalankan perintah agama dengan keridhaan dan keikhlasan. Duhai Allah yang maha azim lagi maha karim, muliakanlah kami dengan rezeki-Mu ya Allah. Andai kata di langit turunkanlah, andai kata di bumi keluarkanlah, andai kata jauh dekatkanlah, andai kata sedikit banyakkanlah, andai kata haram halalkanlah. Tidak ada tempat kami meminta kecuali kepada Engkau ya Allah. Tautkanlah batin kami kepada agama-Mu, lengketkanlah jiwa kami kepada Engkau duhai Allah. Dalam tegak dan duduk kami, zikir dan doa kami selalu kami panjatkan kepada-Mu. Duhai Allah yang maha alim lagi maha azim, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang patuh dan taat, suami yang bertanggung jawab dengan lisan yang lemah lembut, hati-hati kami yang senantiasa berbuat baik di dalam rumah tangga, mentaati suami kami tanpa ada paksaan dengan penuh keikhlasan. Rabbana
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu